Jadi saya tuh kayak misalnya lagi bikin apa ya, terus bisa go sampai ke beyond. Saya bisa lari million miles gitu kan. Kayaknya sampai saya dapetin kayak nggak berhenti gitu Bu ya. Kayak benar-benar nyemplung, kayak benar-benar udah terbenam di situ gitu ya. Sampai lupa waktu gitu ya Bu ya. Saya jadi berani menggabungkan material-material yang impossible gitu kan, tadinya digabungkan gitu. Karena unik kan, jadi ada dimensi begini kan Bu. Terus dari kayak kesabaran saya memproses, kalau misalnya saya bisa mendengarkan marah, mendengarkan kebencian, mendengarkan kesedihan gitu ya. Nah itu tuh seni mendengarkan itu jadi translate ke seni saya, jadi saya tuh bisa mendengarkan kapan si temperature resin ini saya perlu masuk gitu. Halo semuanya, selamat datang di Lengkung Seni, ruang dokumentasi, ruang renungan, ruang di mana seni tak hanya dilihat tapi dipahami. Di episode ini kita akan memasuki semesta seorang seniman kontemporer yang menjadikan kanvas sebagai ruang meditasi dan material sebagai jembatan antara tubuh, energi, dan kosmos. Ia adalah Sherry Winata, seniman otodidak yang mengolah batuan, kristal, resin, dan lapisan kesadaran menjadi karya rupa. Karyanya tidak hanya mengajak kita untuk melihat, tetapi juga merasakan. Seniman yang baru saja menggelar pameran tunggal bertema Healing Art Universe. Kita akan mendokumentasikan bukan hanya pameran, tetapi cara berpikir, proses batin, dan semesta nilai yang melahirkan karya-karya tersebut. Ini bukan sekedar wawancara, tapi arsip perjalanan artistik. Ini karya keren, sini kita bedah. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. see you. Senang ketemu Ibu. Jadi gimana Bu? Saya pengen tahu nih awal mulanya Ibu akhirnya terjun ke seni, bukan cuma sekedar untuk healing, bukan sekedar sebagai media healing, tapi juga Ibu memutuskan untuk menjadi seorang seniman. Saya memulai seni lukisan saya itu bukan dari akademik, tapi saya mulai dengan memproses semua dunia di dalam diri saya. Nah, dari pemrosesan dunia di dalam diri saya, jadi saya membiarkan jiwa yang berbicara. Karena saya, walaupun saya menulis buku 4 gitu kan, satu bukunya 300 halaman, tapi saya merasakan kata-kata itu tuh tidak cukup untuk menampung keindahan dan potensial manusia, atau misalnya tertingginya cinta itu tuh nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Jadi akhirnya saya melukis karena saya ngerasa di dalam color, texture, dan form, di dalam material, jiwa saya tuh bisa benar-benar bebas mengungkapkan, mengekspresikan. Terus ajaibnya tuh kayak 8 jam tuh saya berasa jadi tinggal kayak 1 jam. Saya ngerasanya kayak dunia sepi, terus jiwa saya tuh benar-benar keras dan berbicara. Jadi itu pada saat kapan tuh Bu tuh mulai akhirnya memutuskan kayaknya saya harus benar-benar bikin karya nih? Mulai pertama kali bikin karya tuh 2019, saya setiap hari nggak stop gitu. Karena kan saya orangnya juga kayak perfeksionis, lumayan kayak ya ekstrim gitu ya. Jadi saya tuh kayak misalnya lagi bikin apa ya, terus bisa go sampai ke beyond. Saya bisa lari million miles gitu kan. Kayaknya sampai saya dapetin kayak nggak berhenti gitu Bu ya. Kayak benar-benar nyemplung, kayak benar-benar udah terbenam di situ gitu ya. Sampai lupa waktu gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya pernah nggak pengalaman seni itu tuh kayak mempengaruhi hidup Ibu tuh seperti apa gitu? Oh, luar biasa ya. Kayaknya terutama sebagai wanita kan. Bukan cuma dari luar apa kayak achievement yang saya capai ya, tapi bagi saya ngelihat dari dalam gitu kan. Kayak apa sih kita, gimana sih menjadi wanita gitu kan? Apakah kita kan di program di society bukan kayak wanita harus berpower gitu kan? Tapi saya ngerasanya kayak wanita berpower itu kayak saya tahu siapa saya. Saya akan menata hidup saya untuk mencapai mimpi saya. Tapi Ibu belajar otodidak atau memang, maksudnya kan untuk menemukan resin, memadukan resin dengan kanvas, itu kan pasti kan ada tutorialnya gitu. Atau Ibu tuh taunya dari mana awalnya bisa akhirnya memilih jalur memadukan seni lukis gitu ya dengan batu-batuan kristal itu Bu? Nah itu sih saya juga ya. Keberanian itu muncul ketika kan
saya memproses dunia di dalam diri. Kayaknya kita ngedenger satu kalimat itu kayak gimana gitu ya, tapi ternyata itu tuh susahnya luar biasa. Dan perlu keberanian dan perlu kekuatan yang luar biasa sampai misalnya saya bisa duduk bersama pain saya. Saya bisa duduk bersama semua rasa takut, sedih, marah, kecewa gitu kan. Dan saya menghadapinya dan saya berdamai dengan dia. Saya tidak ngerasa kayak mereka itu jahat. Mereka semua teman baik saya ya. Dan mereka mau kasih ke saya pesan rahasianya buat saya. Nah, jadi dari keberanian itu, saya jadi berani menggabungkan material-material yang impossible gitu kan, tadinya digabungkan gitu. Karena unik kan, jadi ada dimensi begini kan Bu. Terus dari kayak kesabaran saya memproses, kalau misalnya saya bisa mendengarkan marah, mendengarkan kebencian, mendengarkan kesedihan gitu ya. Nah, itu tuh seni mendengarkan itu jadi translate ke seni saya, jadi saya tuh bisa mendengarkan kapan si temperature resin ini saya perlu masuk gitu. Saya bisa mendengarkan kayak si bahan-bahan ini teh kayak dia mau bergabung, kayak berdansa, membuat satu kayak hidup gitu ya, kayak mereka hidup gitu. Jadi tinggal milih gitu ya. Gimana mereka tuh kayak pengen berdansa, kayak menyadukan kan, sampai-sampai kayak misalnya ngelukis dia yang graffiti yang kayak vertikal gitu kan. Ya jadi kesabaran dari bisa memproses dunia di dalam diri saya itu, kesabarannya saya akan go beyond miles sampai pelan-pelan sabar resinnya jatuh lagi pakai material setitik-titik gitu kan, jatuh lagi kan. Ya saya akan do beyond miles sampai saya memunculkan true beauty yang saya pengen sampaikan kepada manusia gitu kan. Kalau kita sebenarnya lebih dari ini. Oke, jadi untuk pemilihan kristal itu Bu, bahan kristal itu sendiri Ibu dapetnya idenya dari mana? Oh, saya memang senang banget kristal. Kayak misalnya kristal, color, organ, emosi itu tuh bisa nyambung semua dari mikrokosmos sampai makrokosmos. Kayak misalnya kita minum jamu dari tumbuh-tumbuhan kan, bisa minum tumbuh-tumbuhan ini. Nah, sama kristal juga, kayak ametis buat spiritual, kayak citrin buat abundance. Saya suka banget. Oh, jadi koleksi awalnya, koleksi batu-batuan memang. Oh, kemudian akhirnya dijadikan bahan untuk melakukan seni rupa ya. Karena kan saya pikir nggak ada yang bisa mengalahkan true beauty from the nature ya. Iya, betul. Walaupun saya berusaha sebagai manusia untuk menciptakan, tapi saya benar-benar kalau ngelihat yang kayak million gitu ya, juta tahun lalu terus dia terbentuk gitu kan. Jadi diamond, jadi kristal. Saya sangat menghargai itu banget. Jadi memang awalnya dari koleksi batu-batuan ya. Terus karena punya jiwa art, jadi itu bisa dipakai sebagai media untuk berkesenian ya Bu ya. Wah, hebat banget sih. Tapi Ibu kalau misalnya ditanya apa bedanya Ibu Sherry sebelum dan sesudah sebagai seniman? Sebelum dikenal sebagai seniman dan sesudah dikenal sebagai seniman, apa perbedaannya? Kalau dari luar kelihatannya kayak aktualisasi diri ya. Tapi kalau dari dalam bukan cuma karena seni doang, tapi karena karena saya memprosesnya itu dunia di dalam diri. Jadi saya lebih kayak saya tahu siapa saya gitu, bukan cuma di kehidupan ini gitu kan, juga dengan kehidupan spiritual dimensi lain gitu kan. Nah, saya tahu apa kayak tujuan saya datang ke dunia ini, dan saya benar-benar kayak ini life purpose saya, dan saya mau kayak weaving dream into reality kayak si judul ini, kayak saya akan kayak menjahit semua mimpi saya akan menjadi kenyataan di dalam karya Ibu sendiri, di dalam semua kehidupan saya gitu. Tapi juga berdamai dengan kejelekan. Oke. Jadi sangat filsafat juga ya Bu ya ini karya-karya Ibu juga ya. Tapi pernah nggak sih Bu Ibu merasakan ketakutan saat membuat karya yang personal gitu, misalkan dari hasil meditasi Ibu, kemudian Ibu mau mencurahkan ke dalam sebuah karya itu, tapi di satu kali atau dua kali gitu Ibu pernah nggak ada ketakutan pada saat mau berkarya itu? Nah, kalau ketakutan untuk sama berkarya kebetulan enggak. Tapi kalau misalnya ketakutan dalam hidup saya ada gitu. Tapi ya magically-nya kalau berkarya itu tuh saya senang banget. Bener-bener senang banget dan melupakan kesusahan hidup, melupakan pikiran gitu ya. Bisa sampai kayak lupa makan, padahal saya orangnya demen makan kan. Jadi bener-bener kayak healing terbaik adalah membuat instalasi seni. Sampai saya harus memaksakan diri untuk berhenti gitu kalau anak-anak pulang kan. Oke. Tapi kebetulan anak-anak sudah ini ya. Ya udah gede pada remaja ya. Terus material itu jadi yang datang pada saat Ibu mau bikin karya itu materialnya dulu atau idenya dulu biasanya? Nah, saya akhirnya percaya ya kalau kita tuh hidup bukan cuma di dunia fisik aja. Jadi semuanya tuh kayak synchronicity gitu kan.
Jadi saya sebelumnya kayak sebelum ada misalnya dapat order ini saya tuh udah kayak menyediakan bahannya juga gitu. Jadi kayak secara ya saya ngerasa kayak Berkesinambungan barengan gitu jadinya ya. Jadi saya ngerasa kayak saya ngelukis juga nggak sendirian, saya ngelukis dan kita hidup ini juga bersama semua semesta ini. Oke. Jadi nggak ada duluan siapa duluan mana, kan biasanya kan ada yang seniman mungkin punya ide gagasan, terus baru ini apa namanya beli apa istilah bahan bakunya baru di sketsa gitu. Karena kan. ini saya tuh rada shopaholic kan, suka terus beli. Tapi ada kekurangan bahannya beli lagi gitu kan. Iya. Tapi jadi setiap karya ibu, jadi ini sangat private dan juga memiliki sisi spiritual ya Bu ya. Hampir semua karya ibu, maksudnya merekam perjalanan pikiran ibu gitu ya istilahnya ya. Setiap karya ibu. Jadi saya ngerasanya kayak lukisan saya itu kayak seperti portal gitu kan. Portal abundance, kelimpahan gitu kan. Portal pintu gitu kan. Pintu menjadi kayak menemukan apapun yang kita cari. Oke. Menemukan dunia lain ya ketika masuk gitu ke studio gitu kan, melihat ini dapat inspirasi. Tapi maksudnya jadi akhirnya bukan mencari sesuatu di luar juga, tapi juga kayak portal mencari diri kita sendiri yang bisa berusaha untuk ngambil semua mimpi yang kita mau. Iya kan? I see. Oh, menarik banget gitu Bu. Tapi pernah nggak Ibu ketika Ibu punya ide gagasan terus Ibu masuk ke studio, tapi tiba-tiba kok kayak tadi kan Ibu bilang bahwa materialnya itu tuh kayak materialnya itu seperti kayak berdansa gitu ya dengan otomatis gitu ya. Tapi pernah nggak Ibu ngelihat kayak seperti menolak justru gitu, menolak untuk disatukan gitu. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Nah pasti kita lagi sampai lukisan ini jadi kan kita pasti ada beberapa proses ya atau beberapa hari kan kita ngerasa kayak jelek gitu kan, flow gitu kan kayak jelek. Nah tapi karena saya telah berdamai dengan kejelekan yang dunia di dalam diri itu, saya bisa berdamai dengan itu gitu kan. Oke. Jadi kayak sebelum sampai menjadi diamond pun dia harus dipoles gitu kan. Jadi saya ngerasakan kayak kelemahan kejelekan itu adalah normal bagian dari kehidupan. Oke. Jadi tidak pernah ya Bu ya mengalami. Iya saya ngalamin, tapi saya bukan kayak seperti orang lain ngelihat kayak arti vocabulary kelemahan itu jelek. Bagi saya itu tuh jadi kayak satu teman baik saya untuk menuju kepada true beauty. Oke, paham saya. Paham. Jadi ini salah satu tadi bisa kita balik lagi, berarti ini satu bentuk seni yang Ibu ciptakan ini bukan cuma sekedar seni ya, tapi juga cara Ibu healing ya. Betul ya Bu ya. Dan alat-alat yang digunakan juga bahan-bahannya juga memang sangat dekat dengan hari-hari Ibu ya sebagai seorang healer juga ya. Bisa dibilang gitu Bu ya. Bisa diceritakan nggak Bu sebelumnya yaitu Ibu sebagai seorang healer gitu. Praktisi healer ya. Nggak, saya sebenarnya nggak menyembuhkan orang lain karena kan saya punya anak 3, terus saya juga kepengen kebebasan dalam hidup saya. Untuk yang karir seni aja kan tahun ini udah 8 kali pameran juga gak ada waktu. Udah 8 kali Bu ya. Tapi saya seneng banget healing gitu buat diri saya sendiri gitu. Jadi saya punya kayak ruang sound healing, kalau nggak meditasi pakai alat lampu segala macam. Ya tapi kalau saya healing itu tanggung jawab setiap dari kita ya. Jadi kayak saya ngerasanya makin healing malah sebenarnya unlimited gitu healing aja kan. Dari setiap hari ada kejadian yang nge-trigger lagi. Nah kita ada kayak misalnya untuk menjadi bahagia, untuk menjadi bangkit kembali, untuk menjadi sukses itu adalah tanggung jawab saya sendiri gitu kan. Saya tidak menodong atau menyalahkan orang lain. Dan apa yang saya nggak dapat dari orang lain, kuncinya bagi saya itu saya harus kasih ke diri saya sendiri. Itu healing bagi saya. Oke, menarik. Tapi Bu, pernah nggak Ibu ngerasain pada saat Ibu membawakan istilahnya karya-karya Ibu ke ruang publik gitu ya? Itu pernah nggak Ibu ada orang yang misalkan komentar ini maksudnya apa ya? Terus maksudnya ada orang yang ini maksudnya spiritual sama seni dipadukan atau bagaimana? Artinya Ibu melihat gak ada risiko bahwa narasi spiritual itu dibawa ke ruang publik menjadi sebuah seni dan mungkin orang menanggapinya berbeda-beda seperti itu Bu? Pernah gak ada pengalaman seperti itu? Kalau dari pengalaman enggak, tapi kalau misalnya kita bahas konsepnya aja ya, bagi saya seni itu sebenarnya kan
kita mencoba untuk menggambarkan yang tidak berbentuk. Iya, betul. Dan kita memberikan suara kepada yang tidak bersuara. Iya. Jadi sebenarnya ide imajinasi itu kan sebenarnya dari sanah apapun yang kita ituin kan. Mau kita ngomong spiritual, mau kita ngomong imajinasi atau kita teknik gitu kan. Nah, jadi bagi saya seni itu tuh benar-benar luar biasa banget untuk mengasih kebebasan bagi jiwa saya untuk mengekspresikan banget. Jadi justru seni kontemporer itu juga memberikan ruang kebebasan kepada ibu gitu ya untuk menciptakan karya seni yang ibu mau gitu ya, yang ibu inginkan gitu kan. Oke. Tapi ibu bisa dibilang seniman yang seniman yang identitasnya itu healing art gitu. Ibu maunya dilabeli seperti itu atau ibu punya pemikiran sendiri tentang itu? Enggak juga sih. Jadi apa aja, tapi itu juga bukan salah sih. Itu juga benar gitu kan. Tapi kayak misalnya gini, kayak siapakah Syari juga kan nggak bisa disebutin kan. Syari siapa gitu kan. Kayaknya nggak cukup untuk mendefinisikan gitu kan. Kalau saya mikirnya kayak ya seni saya itu hasil dari inner alchemy saya, dari perfect blueprint saya, yang ngerubah semuanya itu menjadi kayak kebebasan jiwa buat ekspresi dan portal bagi kemanusiaan. Wih, mantep banget ibu, keren sih. Emang lucu, bener-bener lucu karyanya ini tuh bener-bener kayak setiap kita melihat dan memandang itu memang seperti melihat dunia lain gitu, seperti melihat sesuatu yang lain tapi indah. Karena ya kan warna-warnanya, paduan warnanya, kemudian perpaduan antara resin dengan batuan itu kan seperti kita merasakan energi yang positif gitu ke diri kita. Ya Bu ya. Tapi keindahan itu tuh tidak datang dari semua yang bagus-bagus doang kan. Ya, keindahan itu datang dari kita, gimana kita bisa nerima kejelekan kita gitu kan. Berdamai dengan semua kejelekan itu loh. Baru kayak diamond itu keproses baru indah gitu. Jadi kan. indah ya. Jadi sebenarnya karya yang indah yang ibu ciptakan itu sebenarnya juga dari pergulatan batin ibu secara pribadi ya Bu ya. Tapi akhirnya karena mungkin bisa menyelami diri sendiri, akhirnya bisa menghasilkan karya yang luar biasa indah. Luar biasa. Nah sekarang Bu, saya mau nanya nih, pameran yang sekarang sedang berlangsung ya beberapa hari ya. Jadi setelah jadi podcast ini mungkin tayang setelah beberapa hari setelah pameran Ibu ya. Bisa dijelaskan nggak Bu untuk pameran kali ini nih, Healing Art Universe? Ini apa saja karya-karyanya dan prosesnya seperti apa? Kemudian berapa karya yang dipamerkan gitu? Dan kenapa dipilih lokasinya di Bali International Hospital ini? Iya, saya berterima kasih kepada Gen Project Bapak Daniel Yusuf dan Pak Andri yang telah membantu meningkatkan karya art saya. Dan juga kepada Bali International Hospital. Nah kayak saya senang gitu ya, lukisan saya tuh ada di hospital gitu kan. Soalnya kan kayak hospital itu kan memberikan harapan kesembuhan. Udah gitu dokter juga mendiagnosa, memberikan kayak harapan buat keluarga ya. Terus kayak lab darah, dia mereveal gitu ke semua yang kita sembunyikan kan. Nah kayak MRI dan PET scan juga dia nge-reveal outer illness. Nah proses hidup saya dan lukisan saya itu nge-reveal inner pattern. Jadi saya kali ini dari 16 Desember grand opening sampai bulan Mei 5 bulan di Bali International Hospital di Sanur, bawa 7 lukisan. 7 lukisan ya. Bedanya dengan yang terakhir, yang pameran sebelumnya, ini karya-karya tahun berapa nih Bu? 2024 ya, sama 2025. Jadi ini karya terbaru ya memang ya untuk yang dipamerkan ini ya. Yang paling besar nih karya yang ukuran berapa Bu? Yang 3 meternya ada 4. Oh 4. Sisanya yang 3 meter ya. Yang 1,5. Perbedaannya sama Inner Sacred Alchemy, yaitu pameran Ibu juga kan? Yang di Museum Puri ya. Betul. Itu bisa dijelaskan nggak? Bedanya apa dari sisi hasil karyanya, kemudian prosesnya, proses penciptaannya juga apa bedanya? Terus kan pasti dengan tema yang berbeda ya. Itu bisa dijelaskan nggak? Dalam pameran ini sih kali ini saya ingin kayak ngasih jembatan gitu kan. Apa sih gitu, orang nggak kebayang apa sih dunia di dalam diri, dalam diri. Nah di dalam speech saya nanti akan menjelaskan apa sih benang merahnya, kenapa yang tadinya saya nggak akademik ngelukis gitu kan, dari dunia dalam diri bisa menciptakan lukisan saya gitu. Oh, jadi bedanya sama yang terakhir? Kalau yang di Museum Puri, yang Inner Sacred Alchemy itu, saya mengubah kayak semua pain menjadi wisdom. Dark menjadi light gitu loh. Dan itu tuh saya presentkan gitu kan, menjadi karya-karya itu. Jadi bedanya kalau kali ini benang merah antara healing dengan
art gitu ya. Oke. Ini jadi rata-rata 1 tahun lah ya karya ya. Oke. Nah, ini kuratornya kali ini siapa nih Bu? Nggak ada kayaknya sih. Kurator ya. Oke. Terus apa yang Ibu harapkan dengan pameran kali ini nih Bu? Pesan saya ya, kayak kesembuhan itu gimana sih kita bisa mencintai diri kita sendiri? Nggak mungkin kita bisa mencintai diri kita sendiri cuman mencintai yang the edited part yang kita present, yang kita pengen society itu masyarakat ngelihat kita gitu kan. Tapi kita benar-benar harus bisa berusaha mati-matian sampai bisa mencintai semua kelemahan dan semua kayak seperti si Carl Jung ngomong kan, kalau kita nggak ngeproses itu tuh dia bakal jatuh kayak ke basement gitu loh, menjadi subconscious. Nah, semua subconscious itu sebenarnya agak nge-govern hidup kita. Nah, tapi saya tuh setiap hari saya pergi ke basement saya tuh memproses, bukan nganggap mereka adalah musuh saya, semua negatif emosi itu ya. Bahkan saya memeluk mereka gitu loh. Saya memeluk mereka dan saya mendengarkan. Nah, bukan cuman penemuan saya bukan cuma sampai ke negatif emosi, tapi sampai ke kayak luka masa kecil, ke family pattern keluarga gitu kan, ketika memori di dalam kandungan ya, tuh di dalam kehidupan masa lalu, di dalam spiritual yang lain gitu loh. Dan akhirnya gimana saya bisa embody dan integrate menjadi diri saya yang sekarang gitu kan, dan saya bisa memanifestasikan mimpi yang saya mau. Oke, nice banget. Ibu, kalau Ibu melihat seni spiritual, ini kan masuknya ke seni spiritual ya Bu, karena kan ada unsur healingnya ya Bu ya. Di seni kontemporer, itu sebenarnya seniman yang mirip-mirip kayak Ibu gini banyak nggak sih? Terus Ibu nih uniknya di mana gitu? Kalau saya mau tanya, terus Sherry Winata itu uniknya di mana gitu? Sil, kalau yang tentang akadem itu mah gue nggak tahu, soalnya gue juga nggak tahu belajar seni rupa gitu kan. Tapi kalau siapakah diri gue ya gue tahu gitu. Saya orangnya tuh memang saya kalau ngelihat orang, ngelihat kehidupan atau ngelihat diri saya sendiri, saya bukan cuma ngelihat yang oh ini tuh negatif, ini marah gitu kan. Saya ngelihatnya kayak apa yang terkubur dan apa yang berpotensial gitu loh. Jadi ya saya tuh ngelihat kayak sebagai kita sebagai manusia sebenarnya kita tuh lebih dari ini, destiny kita gitu kan, potensial kita gitu loh. Sebenarnya kita tuh bisa menjadi penulis buku buat kehidupan kita sendiri, dan kita bisa menyanyikan lagu unik kita sendiri gitu kan, dan akhirnya kita bisa menjadi raja dan ratu untuk hidup kita sendiri. Nah, Ibu sebagai seniman kan kadang ada seniman yang kita bisa order nih karya. Nah, kalau Ibu tuh termasuk kayak gitu nggak? Atau ya maksudnya karya Ibu bikin sesuai dengan pengalaman hidup Ibu, tadi pengalaman spiritual Ibu, kemudian menjadi karya. Terus ya kalau orang mau beli karya saya silahkan gitu. Jadi artinya antara popularitas sama idealisme Ibu tuh seperti apa? Asalkan itu customer ordernya kayak sama dengan vision saya gitu kan, saya menerima. Kayak kemarin ada pesanan dari kolektor, dia kepengen dia punya karyanya Panyoman, dia pengen di bawahnya tuh saya bikin karya di bawahnya kayak supaya kayak dari bumi melayang gitu loh. Jadi akhirnya itu kayak kolaborasi jadi itu. Enggak, dia kolektor, dia punya karya Nyoman, jadi dia pengen ada karya saya di bawahnya, jadi kayak biar kayak melayang ngapung gitu loh. Jadi bagi saya, saya senang banget sih bener ngelukis. Kayaknya setiap ngelukis karya itu tuh kayak pertumbuhan jiwa saya, sampai saya tuh bener-bener seneng banget. Gimana sampai nggak ada kata-kata. Jadi bener-bener seni yang Ibu buat itu bener-bener jujur dari pengalaman hidup dan dari jiwa ya, betul-betul ya. Jadi itu indahnya tuh nggak kaleng-kaleng lah istilahnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu lebih menilai seni Ibu itu ritual atau ekspresi jiwa? Ekspresi jiwa yang tidak terbatas sampai ke multiverse. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi Bu, ada nggak karya personal yang Ibu buat, tapi nggak Ibu koleksi dan Ibu tidak pamerkan dan tidak jual? Ada nggak? Mungkin karya pertama atau karya yang paling berkesan dalam perjalanan hidup Ibu gitu. Ada nggak? Atau semuanya memang dipamerkan dan Ada. Boleh diceritakan nggak Bu? Kenapa karya itu tetap dikoleksi saja? Diceritakan gimana sih? Maksudnya dikoleksi saja dan tidak untuk dijual gitu loh. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Oh, jadi semua karya yang Ibu buat itu memang dipamerkan dan itu ya. Nah, itu awal lagi pameran gitu. Saya juga kayak ngerasa susah buat ngelepas ya. Mungkin kayak semua seniman juga sempat ngerasain kayak gitu kan. Tapi lama-lama saya pikir kenapa harus mau saya
pegang Keep dan semua. saya miliki dan saya itu kan gitu. Iya. Padahal kan mungkin aja kan memang ini tuh ketemu tuannya dan matchingannya gitu loh. Jadi Iya. dari situ saya mulai belajar kayak ngelepas. Tapi selalu ada perasaan itu saking kita tuh senangnya gitu Iya, kan. karena kan ibu ada memori membuat kayak, seni itu kan karena memang dari jiwa ya, dari perjalanan ibu, perjalanan hidup ibu kan. Jadi kayak sangat private, pribadi gitu ya setiap karya ya. ya kayak memori bonding relationship Iya, gitu kan. betul. Tapi dari situ ya di mana ada pertemuan, di mana kita juga ada perpisahan kan. Saya Iya. belajar Untuk melepas melepas. dan ngelepas itu adalah salah satu cinta saya juga. Karena saya percaya kan memang dia lebih baik di rumah tuannya gitu loh. Iya, benar. Jadi hampir tidak ada ya. Jadi semuanya sudah apa namanya? Kalau orang merasa mungkin matching dengan energi yang karya ibu berikan gitu ya, kan orang melihat kemudian tertarik gitu kan, melihat kayaknya kok ini kok mirip dengan apa yang saya pernah jalani mungkin ya. Kan setiap orang kan pasti ada kalau menemukan apa karya seni itu kayaknya ini kayak perjalanan hidup saya nih, kayaknya nih perlu saya koleksi gitu ya Bu ya. Jadi itu ya udah. Jadi ternyata ada proses gak tega juga sebenarnya kayak melepas karya ya Bu ya. Tapi akhirnya juga ya Bu, dilepas juga ya. Oke. Nah, Ibu kan ini bisa dibilang sebagai seniman otodidak ya. Artinya tidak belajar secara teknis, tidak belajar ya secara akademik gitu ya Bu ya. Sementara banyak seniman-seniman lain di luar sana juga yang otodidak mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti Ibu gitu, atau mungkin mungkin seniman otodidak seringkali terpinggirkan gitu ya karena mungkin dianggap tidak akademis. Nah, kalau Ibu melihatnya apa yang Ibu mau sampaikan ke seniman-seniman otodidak yang mungkin baru mau akan menjadi seniman gitu, seperti apa? Nah, jadi tantangan saya sih ya sebelum kita bikin orang lain percaya sama kita, nah kenapa kita nggak percaya dulu kan kepada diri kita sendiri? Dan itu tuh gampang banget kalau diomongin. Tapi kalau dilakuin kan, ya itu kita harus bisa berusaha mendengarkan semua luka kita gitu kan, semua rasa nggak percaya diri apa itu loh. Jadi berdamai dengannya. Itu semua saya udah tulis di buku saya sih. Itu memang panjang urusannya dan. Iya. Tapi sama nggak Tapi sih Bu? kita harus menjadi jawaban. Saya berpikirnya gini, kita harus menjadi jawaban yang kita mau kan. Iya. Terus kenapa tiba-tiba kita mengharap orang lain, terus kita sendiri aja nggak mau lakuin itu buat diri kita sendiri? Iya, I see, betul. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri ya, yakin aja gitu ya bahwa karya kita itu akan bisa diterima oleh pecinta seni lain ya gitu ya Bu ya. Makanya kenapa saya ngerasa kayak pain, rasa sakit itu adalah teman saya. Karena kalau udah cukup painful, ya kepaksa juga kayak gitu sih. Iya, benar. Kalau nggak mau apa lagi? Iya, betul. Nah, sekarang Bu, kalau kalau yang sekarang Healing Art Universe ini adalah bab Ibu di 2025 nih, bab penutup ya di 2025. Nanti bab selanjutnya apa nih? Udah ada planning belum? Nah, saya teh sih nggak terlalu makai otak saya gitu kan. Emang otak saya masih pakai buat yang di bagian investment apa segala macam gitu. Iya. Cuman kayaknya kalau di bagian seni, saya tuh memakai hati dan jiwa saya. Jadi nanti kebanyakan ya Sil ya. Jadi bener-bener percaya nggak percaya, judul-judul itu tuh semuanya saya mengalami dulu kayak cobaan hidup di dalam inner world-nya dulu. Nanti saya tulis di dalam katalog saya, di dalam speech saya gitu kan. Jadi semua painting, semua kata-kata itu tuh kayak saya tuh live di dalam semua. Jadi Ibu punya color, jurnal? texture. Ibu punya jurnal nggak? Enggak, Misalkan kayak kayak lagi ada pemikiran, ya catat dulu. Oh iya ada. Soalnya kan saya udah ngeluarin 4 buku, terus saya masih mau ngeluarin 6 buku lagi. Dan karya ini terkait dengan buku yang Ibu keluarkan gitu. Saya buku yang mau saya susun mah ada yang kayak menyembuhkan hubungan keluarga, kesembuhan dengan luka masa kecil, kesembuhan dengan kayak family pattern, semua sampai ke dimensi lain. Oke, jadi nggak ada keterkaitan ya antara ada. beberapa chapter ada yang Makanya semuanya itu tuh sebenarnya sama gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan saya bilang, Ibu lebih nyaman sebagai author atau sebagai seniman? Kalau senang mah senang sebagai seniman karena kan otak kanan. Tapi setelah jadi seniman kan kita juga harus jadi otak kiri kan, bikin katalog, bikin sosial media gitu. Tetap aja jadi dua-duanya saya ngerasanya jadi ya udahlah, saya ini fase kehidupan saya jalanin gitu. Tapi nanti setiap fasenya saya belajar menerima dan belajar bahagia. Wes, hebat banget. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Sherry atas waktunya. Semoga pameran kali ini Healing Art Universe ya itu bisa berjalan dengan lancar sampai 5 bulan ke depan. Mungkin buat yang ada di Bali bisa datang ke Bali International Hospital buat ngeliat pameran dan melihat karya-karya cantik dari Bu Sherry Winata. Oke, dari percakapan ini kita belajar bahwa seni tidak selalu hadir untuk menjelaskan, tetapi untuk menyentuh wilayah yang tak terucap. Melalui karya-karya Sherry Winata,
Seni menjadi ruang jeda tempat manusia berhenti sejenak, mendengar tubuhnya, dan mengingat kembali hubungannya dengan semesta. Di Lengkung Seni, kami percaya bahwa merekam proses, pemikiran, dan perjalanan batin para seniman adalah bagian dari menjaga ingatan kolektif. Sampai bertemu di episode Lengkung Seni berikutnya dengan cerita karya seni luar biasa lainnya. Terima kasih.